Ada yang dia kataku, saya kasih tahu bang. Pertama, selama dia ada di sini, saya gak mau bikin konten YouTube sama dia. Kenapa? Saya gak mau orang-orang bilang mau cari uang lewat dia. Kedua, itu produk Sumol ada kan? Saya selama dia ada di sini kan, saya gak bikin TikTok shop aku. Kenapa? Saya gak mau orang-orang lihat, oh aku mungkin jualan di TikTok pakai nama dia. Ketiga, berapapun uang sampai sekarang dapat dari TV syuting untuk aku dan dia, semuanya aku kasih ke dia. 1.000 pun saya ambil. Keempat, dalam bulan ini produk saya sendiri, skincare, perfume mau keluarin aku. Jadi saya batalkan, tunggu ini selesai baru saya keluarin. Jangan-jangan orang bilang akan keluarin produk lagi trending dan pakai nama dia. Aji mumpung istilahnya. So, saya pun semuanya lihat itu, makanya saya masih hati-hati. Dan kemarin hampir ada satu brand mau endorsement sama dia. Dia aja mau. Di TikTok saya harus upload video pakai skincare gitu-gitu sama dia. Hampir uangnya gede banget. Saya kasih ke dia, saya bilang ada brand mau kerja sama kamu, tapi saya yang upload itu uang semua buat kamu. Mau nggak kamu? Dia menolak. Dia bilang kalau saya mulai jalan-jalan di sini atau saya mulai cari uang di sini, dia takut ceweknya mikir dia datang sini untuk cari uang, bukan untuk dia. Kakak coba baca dan coba lihat apakah ini memaksa si ceweknya. Dari chat ini kakak bisa lihat apakah ini memaksa. Apakah Ali memaksa gitu ya? Oke. Gue merasa ini emang bahasa Google Translate sekali sih. Sampai mungkin kayak ibaratnya mau kayak ngemat baterai handphone aja kayak hemat daya ponsel saya. Berarti bahasanya itu udah bahasa Google Translate. Iya betul. Ya. Apa yang membuat kamu jatuh cinta kepadanya? आपको उससे प्यार क्यों हो गया? क्या बताएं? बस वो पसंद है. Dia bilang nggak tahu tapi cuma suka sama dia. Apa yang membuat dia jatuh cinta sama si wanita ini? Ya suka aja gitu. Oh my god, gila ya, zaman sekarang masih ada yang mengandalkan berani mengorbankan apapun hanya cuman ya udah suka aja. Gimana kak? Menurut kakak ini ada memaksa gak sih? Ya ini udah pakai bahasa sayang kan harusnya. Udah bahasa ya sayang udah hari-hari pacaran gitu sih. Udah maksudnya kayak udah macam ya emang suka sama suka dan saling menunggu satu sama lain gitu ya. Apa alasan dia menolak kamu? क्या कारण है कि उसने मना कर दिया? Kayaknya Ali paling pusing sama konten kita ya. फैमिली उसके ऊपर डाल दी. Keluarganya kenapa? Keluarganya. Oh, keluarganya nggak yang setuju. Oke. वो शादी अभी भी करना चाहती है. Kakak udah baca? Udah kurang lebihnya sih. Menurut kakak Nggak ada gimana? ancaman. Nggak ada ancaman. Kalau menurut aku sih kayak Ali kesini itu udah diketahui sama pihak ceweknya. Oh, ceweknya udah tahu Iya, Ali kalau mau kesini. dari itu ya kan, bahkan kayak sampai di bandara pun masih berkomunikasi segala macem. Oke. Dan masih kayaknya masih welcome aja ya. So dalam chat kakak ada merasa gak Ali maksa dia untuk atau ancam? Enggak sih. Tapi sebenarnya Ali kesini disuruh sama pihak wanita atau enggak? Sebenarnya disuruh nggak? Mereka mau jemput. Terakhir kakak udah lihat kan, sampai bandara pun Iya, mereka udah, masih komunikasi. Tapi ide siapa dia Ali kesini ke Indonesia? Idenya sih cewek, karena mau nikah mereka kan. Dia saya kasih tahu storynya bang. Dia kan kerja di Saudi, itu jahitan sama designing gitu kan. Gajinya dia hampir 1.500 Jadinya rial. Ali. Itu berarti berapa tuh? Kalau di rupiah? Hampir bisa 6 juta. Oke. Tapi itu masih dia belajar. Tahun ini dia udah angkat promotion. Oke. Dan dia udah pintar dalam kerja dia, dan dia bisa sampai 6.000 rial sebulan. Oke, bisa naik Kata jabatan lebih tinggi lagi. Oke, menjanjikan lah ya. Oke. 6.000 rial itu bisa sampai 30 juta. Itu setelah 4 tahun dia kerja keras. Oke. Itu udah angkat. Oke. Si ceweknya mau ajak nikah, dan dia bilang kalau kamu sayang sama aku, sini datang ke rumah aku, baru aku mau nikah sama kamu. Dibuktiin lah. Dibuktiin lah. Itu biasa kan sih. Iya. Kalau kamu saya lama Iya. Begitu datang ternyata dia bilang jangan dulu, aku udah mulai cari uang, sabar.
saya cari uang, nanti saya datang, saya udah kumpul banyak uang, kita bikin acara. Ali ngomong gitu. Nah, Oke, tapi Si ceweknya bilang kalau kamu mau tunggu setahun sudah nikah sama laki lain. oh, lagu lama kaset baru nih. Oh iya benar. Ya, Udahlah dia memikir gitu, dia mau batalkan kontrak gak enak bisa batal. Mereka PT gak mau dengar kamu punya cinta di Indonesia, kamu mau pergi batalkan kontrak. Mereka mau dia kerja di sana Iya dong. dan mereka bayar visa dia juga. So dia mau batalkan kontrak, mereka bilang ya udah bayar 3.000 rial. Habis itu kamu 5 tahun, 10 tahun gak boleh masuk ke Saudi, gak bisa kerja lagi. Nah, Ya? Dia setuju. tapi demi cintanya. Dia Oh, karena Ali adalah warga negara India ya. Iya. kerja di Saudi. Kerja Nggak di bisa Saudi, bolak-balik jadi nggak seenaknya. bisa. Iya benar. Apalagi udah tanda tangan kontrak untuk kerja. Nah, dia batalkan kontrak, kena penalti 3.000 rial, cancelkan visa, habis itu shopping buat si ceweknya dari sana dan pulang ke India. Setelah 5 tahun, dia pergi ke India, ketemu ibu cuma 1 bulan. Itu pun dia urus-urus surat saja. उसने उनको रुकने ही नहीं दिया Karena इंडिया में भी dia ceweknya suruh lebih cepat lebih baik. Oh, dia makin cepat makin baik bilangnya Tapi gitu. kalau keluarganya Ali sudah tahu dan sudah setuju dengan Gak setuju wanita dulu. ini. Tapi lama-lama mereka capek bilang ya udah terserah kau hidup kamu mau apapun terserah kamu. Jadi sebenarnya Ali udah kenal berapa lama sih sama? 1 tahun 6 bulan. Oh, jadi kayak udah intens komunikasi hanya via WhatsApp itu selama 1 tahunan gitu ya? Iya, biasanya mereka teleponan, chatan. Dia kan tahu dia mau nikah sini. Dia Iya. bukan cuma mau lamar dan ketemu. Iya. Dia bikin surat unmarried certificate. Untuk dia kerja di sini. Bukan. Oh, bukan. Unmarried certificate kalau orang luar mau nikah di sini. Bahwa belum pernah nikah gitu. Belum Oh. pernah nikah. Pertama harus izin dari keluarga. Oke. Tanda tangan sama verifikasi di kedutaan. So dia bikin surat udah itu. semua ada. Iya, dia bikin unmarried certificate, izin dari keluarga untuk nikah. Dan kebanyakan orang bilang dia kalau datang di sini kenapa gak bawa uang tidur di bandara Iya, dan iya, kenapa iya. gak return tiket. Iya. Ini peraturan di Indonesia, siapapun orang luar mau jalan harus bawa uang, harus bawa hotel booking sama harus bawa return tiket. Iya. Dia akan kembali, gak akan tinggal di sini. Iya. Tiket dia udah ada 14 Maret. Saat dia datang di sini, rial dia bawa hampir 30 juta. Aha. Oke. Hotel booking pun ada, tapi rencana dia karena dia mau ke rumah cewek, tinggal di sana. Oke. Oh. So, dia pokoknya mentally udah siap banget. Tahu-tahu tidak sesuai rencana gitu. Dan si kurangnya dia terlalu polos banget, dia gak tahu main sosmed. Si kurangnya dia lagi. Iya. Dia gak ada Instagram, WhatsApp, Traveloka, Grab, gak ada apapun. So kalau kayak gini polos sih, taksi aja bisa bohong Iya, di bandara. benar. Bahaya. Dalam 10 hari dia habis 20 juta. Wow. Untuk cuma kayak gini. Itu benar ya? Benar Wanitanya banget. gitu. Itu saya tanya. Sekarang masih mau nikah sama dia nggak? क्या आप अभी भी उससे शादी करना चाहते हैं? Masih. Oh my god, Ali. Aduh. Masa sih Ali? Banyak wanita. Aku boleh pakai Google Translate juga ya sih? Aku mau bilang lagi. Ali, masih mau nikah. Benar. What's that? tar dulu ya. Aku juga mau cari Google Translate aku sebentar ya. Gue Aku nggak kepikiran jadi maksudnya bahasa. ilfeel gitu. Ih, apa sih? Ini cinta Bollywood bang. Walaupun nolak, masih mau bertahan dan tunggu. Nggak ada. Padahal bahasa. saya udah jelaskan, saya bilang sini banyak yang orang suka sama kamu, banyak wanita yang mau sama kamu. Ada banyak, move on, yuk aku carikan. Kamu Kamu- bisa tinggal. Kata dia cuma satu, kalau saya mau yang lain di India banyak cantik-cantik. Iya juga sih. Saya datang sini untuk dia, bukan untuk yang lain. Tapi ini sekarang akhirnya udah ketemu. Belum. Ketemu waktu di bandara ketemu langsung dong. Enggak, mereka gak jemput, makanya dia di bandara berapa hari. Terus akhirnya waktu itu kan akhirnya Kak Akas bikin kayak sebuah Nah. TikTok ya. Itu terjadi kayak gini bang. Dia saat di Jakarta dia gak tahu beli tiket. Ada sini ceweknya teman satu di sini, dia suruh kamu kasih uang ke dia 400 rial untuk tiket dari Jakarta ke Makassar. Oke, dia kasih uang, mereka kasih tiket. Saat dia udah berangkat, mereka bilang kita on the way dari Wajo ke bandara mau jemput kamu karena Wajo ke bandara 4 jam. Oke, dia udah mentally siap mereka ada dijemput dan dia suruh, ayang boleh gak nanti bawain makan, aku lapar banget dan saya gak ngerti makan sini. Apa ada di rumah, sama air botol satu ya. Ya. Dia bilang ya udah aku bawa. Dia dari sini berangkat sampai Makassar, dia buka HP, semuanya udah blokir dia. Wow. Dan dia tunggu di bandara Makassar sampai 4 sampai 5 jam.
malam itu. Habis itu dia capek karena udah dari jauh dia jalan. Dia bawa taksi ke hotel, istirahat sampai malam. Habis itu dia masih merasa takut. Kenapa sih mereka hilang? Dia pengen mau tahu alasannya dan mau lihat juga ceweknya dia baik-baik kan. Dia ada KTP ceweknya. Foto KTP ceweknya. Nah, so dia sewa taksi dari Makassar ke Bojo 5 jam. Sewa taksi pergi ke sana sesuai cuma alamat KTP. Berhasil dia sampai ke sana malam jam 12 atau 1 udah kosong banget, kampung semua udah tidur. Dia tetap pergi ke rumah tok-tok. Mereka lihat dia kaget. Terus mereka usir dia. Gak bicara, mungkin bicara sedikit, tapi menurut aku sih kalau dia udah datang dari jauh-jauh, tolong masukkanlah rumah, kasih makan, tempat tinggal, besok bicara. Dia dari jam 12 kampung kan, sepi kalau malam-malam kampung. Iya, kalau di sana ya. Dia tunggu dari jam 12 sampai pagi di pinggir jalan kayak gitu. Terus pagi mereka mungkin ke